Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan sharing mengenai sesi mind programming, di mana ada satu hal menarik yang baru saja saya lewati bersama beberapa teman. Kita belajar mengenai ilmu mind programming. Ada 700 orang, luar biasa dahsyatnya. Sesi mind programming yang dibawakan oleh Bapak Basuki Haryadi, yang biasa kita panggil beliau dengan Pak Basuki. Beliau adalah Master Coach di bidang mind programming. Belajar dari hasil sesi mind programming itu, saya kepikiran nih, punya ide bagaimana kita membuat satu sesi obrolan santai, talk show dalam ketemu Zoom ya, karena kan kita sekarang masih pandemi. Saya belum boleh nih ngumpulin teman-teman ini ya. Akhirnya saya inisiatif mengundang ada sekitar 25 orang untuk hadir di Zoom. Kita mau membahas masalah mind programming ya. Yang menarik di sini, selama sesi mind programming berjalan, sudah kurang lebih 6 hari berjalan, mereka mengaplikasikan di dalam kegiatan hariannya banyak hal-hal menarik yang terjadi, yang mereka sebut dengan the magic moment. Nah, 8 orang hari ini akan saya tampilkan untuk kita bahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dalam mempraktekkan ilmu mind programming. Sebelum teman-teman menyaksikan YouTube ini, pastikan teman-teman subscribe. Saya pastikan teman-teman akan mendapat sesuatu dari sharing teman-teman yang ada di YouTube hari ini. Selamat menyaksikan. Dari teman-teman kita yang sudah mengikuti mind programming dari tanggal 14 Juli yang lalu ya. Nah, dan kali ini kita akan di-host oleh Pak Edwin ya sebagai moderator untuk mind programming testimoni saat ini. Baik Pak, silakan. Oke, terima kasih Iren. Semangat buat kita semua ya. Oke, tapi ini hostnya nggak selincah Egi kemarin ya. Egi milenial, ini kolonial. Kepala sih udah agak sama, agak botak dikit ya. Oke, hari ini saya kenapa mengambil topik pagi ini untuk menampilkan teman-teman yang ikut dari kelas acara Mind Programming. Karena saya lagi melihat ini auranya lagi bagus banget, kondisinya lagi bagus banget. Jadi kenapa kita harus mengambil energi dari luar lagi gitu. Saya coba mau ambil energi dari dalam kita dulu ya. Dengan satu rasa syukur, kita punya tim dan punya peserta kemarin cukup banyak, termasuk Buria sama Wulan. Kita total ada 24 kemarin, 24 ya. 24 orang ini merupakan satu hal yang baik saya lihat dan kita harus patut syukuri ya. Sebentar saya lihat ini slide-nya. Oke. Jadi ide yang saya mau bawa pagi ini adalah bagaimana kita bisa mendengar sharing dari teman-teman kita. Kemarin sudah ada di list yang teman-teman peserta di Mind Programming sudah bisa lihat. Ada Murel. Hai Murel, kasih tepuk tangan buat Murel. Hadir. Ada Pak Edward. Hai Pak Edward. Hai, hadir. Ada Pak Pras. Hai Pak Pras. Pak Pras. Ya. Mbak Wulan. Hai Mbak Wulan. Halo. Ya, woi rambutnya habis disasak. Selamat pagi Asmi. Yoi. Asmi juga. Pagi Pak, pagi Mana semua. wajahnya? Pagi. Waduh. Ada Bu Rita. Mana Bu Rita? Pagi semua. Ya. Dan ya, waduh rambutnya bagus sekali. Ada juga di luar Mind Programming kita, mereka adalah peserta Mind Programming di Jogja, sesi Pak Basuki, dan mereka tetap melakukan aktivitas seperti apa yang kita lakukan, yaitu Mbak Ida, mana Mbak Ida? Hadir, Pak. Ya, hadir. Dan Mbak Yuli juga. Jadi nanti mereka di sesi akhir akan memberikan testimoni walaupun di luar Mind Programming yang sekarang ya. Kita sama-sama mau ambil energi itu. Oke? Tanpa menunda waktu, jadi nanti sesi ini saya akan buat begini. Saya akan undang satu bicaranya yang mau testimoni, boleh sharing, nanti saya akan tanya jawab juga. Setelah itu nanti kita kasih lempar teman-teman yang mau nanya, apa sih yang dilakukan, apa sih yang dirasakan, energinya apa-apa, nanti kita kreatif di situ ya, untuk bagaimana supaya spirit ini teman-teman yang nggak ikut pun bisa dapat. Dan next-nya ada lagi kelas supaya bisa ikut. Oke, saya akan undang yang pertama, yang paling ini nih, yang paling fenomenal ceritanya ya, yaitu Murel. Mana Murel? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Murel ya. Murel ikut acara kelas Mind Programming atau sejenis ini EBC udah berapa kali Murel? Kalau ikut EBC sudah 2 kali, 2 tahun berturut-turut. Tapi yang sama-sama kayak gini baru ini pertama kali kayak gini. Yang Mind Programming baru hari ini. Mind Programming udah ketiga, tapi ini pertama yang rame-rame sama-sama ngelakuinnya. Oke.
Oke, Muriel boleh sharing. Apa yang dirasa sih? Ada magic apa ceritanya yang didapat selama ikut main programming ini? Oke, selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Sebenarnya main programming ini buat saya, kenapa saya mau untuk ikutin main programming ini? Karena Pak Bas ending-endingnya selalu mengarahkan kita pada kekuatan Tuhan. Iya, jadi ya kalau buat saya main programming ini sangat menolong, apalagi dengan cara yang seperti sekarang ini. Walaupun lewat Zoom, tapi ada ratusan orang melakukan hal yang sama, dan pada saat kita menulis jurnal syukur, kita tahu ada ratusan orang juga lakukan hal yang sama. Buat saya itu sangat amazing. Dan sampai hari ini hari ke-6 saya ikut Daily Booster. Buat saya udah dapat 2 keajaiban. Keajaiban pertama adalah teman saya udah nasabah juga, tapi dia mau buka polis lagi untuk health atau untuk kesehatannya. Nah, akhirnya saya utak-atik angkanya itu di 2.250.000 untuk umurnya dia. Oke. Nah, begitu 2.250.000 saya submit kena medis. Tapi ya udah jalanin aja. Saya minta dia jalanin, tahu-tahu kemarin dapat surat substandard. Itu sebelum saya ikut Daily Booster. Oke. Dia udah terima juga. Terus di Daily Booster pertama dan kedua, saya yakinkan, saya doakan sama Tuhan. Selesai Daily Booster, ikut pagi, siangnya, jam-jam 2-an, saya udah inget nih, saya mesti follow up dia. Jam-jam 2-an dia telepon saya, dan bilang gitu, Mur, gimana polis gua? Terus akhirnya aku cuma bilang gini, pilihannya ada 2. Lu mau turunin manfaat, supaya preminya tetap segitu, atau lu naikin jadi 3.250.000. Nah, terus tahu-tahu dia bilang apa? Ya udah, bikinlah 3.250.000. Jangan lama-lama, cepet katanya. Kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Muriel ngelakuin apa, Muriel? Kok bisa attract-nya begitu kuat, apa yang dilakukan? Itu nama dia saya taruh di jurnal syukur harian. Ya, dari malam pertama. Iya, yang Rabu malam. Akhirnya dia ada statement gini, kalau gue lolos, baru lu masukin anak-anak gue. Nah, sekarang ini lagi saya jurnal syukurin lagi, supaya anak-anaknya lolos tanpa perlawanan juga, gitu loh. Oke, Itu keajaiban yang tahan pertama. dulu. Nanti masih banyak lagi. Kayaknya kan ada 2 tadi kan? Oke. Iya. Thank you, Muriel. Tepuk tangan dong buat Muriel, kasih jempol ya. Saya panggil sekarang Pak Edward. Wah, ini juga seru nih. Coach-nya tim Jogja. Pak Edward. Iya, Pak. Edward Ya. kan ikut namanya sesi kelas Pak Basuki baru pertama ini ya. Waktu yang di Jogja Ya. teman-teman pada ikut, nggak ikut waktu itu ya. Iya, Ini saya langsung berhalangan ikut waktu itu. sesi sekarang main programming langsung ya. Nggak pernah Ya, ikut betul. kelas Basuki yang lain berarti ya. Oke, Nggak, Pak Edward, belum saya kan pernah. dengar dari tim kemarin apa yang dilakukan gitu ya. Selama dari tanggal 14 sampai tadi malam, yang Pak Edward rasakan tuh apa sejak mengikuti main programming? Walaupun bukan dari real itu kejadian sendiri, tapi ada impact nggak dari apa yang Bapak buat terhadap kegiatan yang Bapak lakukan untuk teman-teman lain atau apa? Mungkin Bapak boleh sharing. Silakan, Pak Edward. Ya, pagi teman-teman semua. Saya pribadi sangat di booster ya, maksudnya dibangun banget gitu loh dengan main programming ini. Dan sampai sekarang itu masih kerasa dan itu rasanya beda banget. Jadi paling terasa itu adalah pikirannya itu lebih positif. Artinya saya nggak akan izinkan satupun pikiran negatif itu untuk masuk. Jadi alertnya itu tinggi gitu loh. Jadi kalau saya udah menyadari, oh ini bahkan kata-kata yang mau saya keluarin itu, saya harus langsung berpikir untuk bisa diarahin untuk yang positif gitu loh. Jadi nggak pakai kata tidak, nggak pakai kata yang semoga kayak gitu. Itu lebih sadar aja gitu loh. Jadi tingkat kesadarannya itu lebih tinggi dari biasanya. Itu yang saya alami. Dan kalau berhubungan dengan setelah kita main programming kemarin dan efeknya untuk tim Jogja itu, saya percaya banget bahwa itu hasil dari semua teman-teman di Jogja itu menarik atau memberikan vibrasi yang positif. Akhirnya, walaupun waktu itu saya nggak hadir saat itu, tapi energi yang saya bisa berikan itu juga paling Kejadian tidak apa tuh, itu. Pak? Teman-teman belum tahu tuh kejadian apa tuh. Oh iya, jadi Apa yang Bapak lakukan? jadi waktu itu ada pertemuan nih. Jadi waktu itu tim Jogja itu lagi ngadain rekrut. Jadi itu timnya Mbak Ida. Oke. Mbak Ida itu rekrut ada 2 orang milenials usianya 20
tahun. Dan kita udah janjian sore untuk kita bisa ketemu bareng itu di hari hari Kamis sampai Jumat ya, saya lupa. Nah, Jumat siangnya itu saya pusing banget dan harus rest kan. Nah, akhirnya sorenya saya udah lebih baikan dan akhirnya saya berinisiatif untuk telepon Yuli yang presentasi sampai ke rekrut ya, dan puji Tuhan mereka dua-dua itu akhirnya join sebagai nasabah dan juga partner. Adalah apa yang Pak Edward lakukan, Pak Edward kirim energinya berdasarkan main programming terhadap kegiatan pertemuan malam itu. Ya. Ini loh buktinya, saya lakukan, saya coba aplikasikan main programming saya, kesen nih energinya. Apa yang dilakukan? Iya, yang saya lakukan adalah saya katakan aku bersyukur untuk tim JA Tim Jogja hari ini kami bisa berhasil memberikan energi yang positif kepada siapapun yang kita temui, dan khususnya untuk hari ini kita bisa rekrut dan kita bisa jadikan dia sebagai nasabah. Wah, keren. Dan itu yang saya afirmasi, itu yang saya visualisasi terus. Oke, kita tahan dulu, nanti hasilnya kita dengar dari Mbak Ida ya. Oke. Terima kasih Pak Edward. Tapi sebelum saya pindah ke yang lain, saya mau menarik tuh tadi yang Pak Edward sampaikan. Saya tidak, Iren juga ada tulis tuh, saya tidak mengizinkan hal-hal negatif yang masuk ke pikiran saya. Apa yang Pak Edward lakukan cara switch cepatnya? Kan orang memang tahu, nih negatif nih, tapi cara switch cepatnya gimana dilakukannya? Jadi yang saya lakukan adalah saya menyadari dulu. Pertama kalau ini energinya low, ya. Saya langsung mengingat diagramnya itu loh, gerakan 350 ke atas, ya kan. Kalau di bawah itu adalah energinya low. Jadi saya udah langsung sadar itu dulu gitu loh. Jadi simpan langsung. Itu akhirnya yang saya lakukan. Saya menyadari kalau ini low, maka saya harus segera switch ke energi yang lebih tinggi supaya itu membuat saya lebih better. Tapi hasilnya buat diri nyaman ya? Nyaman banget Pak, nyaman. Sampai pagi ini pun saya bisa terus terjaga moodnya gitu loh. Tangan buat Pak Edward. Yeah. Keren, thank you. Wah, ini juga nggak kalah fenomenalnya nih, satu lagi nih. Pak Pras, mana Pak Pras? Ya, Pak. Tampil Pak Pras. Oke, Pak Pras, banyak cerita-cerita menarik yang saya dengar kemarin ya. Cukup banyak, Pak. Cukup banyak ya? Setengah jam apa sejam nih? Bagi-bagi waktu aja, Pak. Oke, untuk seorang Pak Pras, menjalankan bisnis di bisnis ini merupakan satu hal yang baru ya? Sangat baru, Pak. Ternyata kelas yang kita mau ikuti ini, Bapak memang sedang mencari-cari ya? Saya dengarnya gitu ya? Betul, Pak, betul. Oke, ternyata memang kelas ini sebenarnya Bapak udah cari-cari ya untuk kepengen tahu apa sih main programming itu ya. Kok taunya ketemu. Iya. Boleh sharing Pak, cerita. Iya. Apa sih yang Pak Pras rasakan begitu, ini loh yang gue cari-cari, terus ternyata ada impact-nya apa nih buat Pak Pras? Silakan Pak. Iya, Pak. Awalnya sebenarnya main programming ini saya cari-cari itu informasi sebenarnya untuk anak. Bagaimana supaya untuk meningkatkan kapasitas dia cara berpikirnya. Karena kebetulan anak saya lahirnya prematur, tapi puji Tuhan sekarang sih sudah semakin baik. Sewaktu Pak Edwin nawarin itu, wah, yang sepintas yang tanya itu langsung saya tanya ke Bapak, Pak ini tentang apa? Nah, waktu Bapak jawab tentang bagaimana mengelola cara berpikir itu, wah saya langsung klik Pak, saya langsung daftar. Nah, sewaktu hari pertama itu, udah Pak, itu udah langsung frekuensinya udah sama betul gitu. Udah saya udah betul-betul dapat feel-nya, karena memang sejak awal konsep berpikirnya juga sama betul yang disampaikan sama Pak Basuki gitu. Terutama dari awal berbicara masalah tidak ada kebetulan, nah itu saya juga sudah konsep berpikir saya nggak ada kebetulan di dunia ini. Gitu. Yes. Nah, arahnya memang ya kita itu berpikir itu semua peran serta Tuhan tentu kan. Konsepnya juga sama ya, yang kita imani juga, yang saya imani juga ya. Kamu harus mencari dulu baru bisa mendapat. Ketuk pintu baru dibukakan gitu. Nah itu betul-betul ajakan-ajakan berpikir positif. Nah itu udah kawin betul sama main programmingnya gitu. Nah efeknya itu memang betul-betul kerasa itu pada hari keduanya Pak. Itu udah ada cerita saya betul-betul dapat di hari pertama itu saya langsung mikirnya ke istri Pak. Saya mikirnya ini saya mesti sharing nih. Saya mesti sharing ini main programming ke istri gitu. Di hari pertama itu sebenarnya saya udah langsung sharing tentang main programming. Istri itu udah bergerak sendiri, Pak. Langsung minta bikin proposal 3 orang gitu. Saya berpikirnya, wah, ini kok langsung kontan gitu. Saya mikirnya kok, wah hebat banget ini kalau berpikir positif ini memang betul-betul
betul-betul dampaknya jelas gitu. Nah, karena kadang-kadang kita kan berpikirnya banyak blocking Pak dari kita sendiri. Nah, belum memulai aja kita yang sudah menentukan, ini calon nasabah kayaknya nggak mau deh gitu. Nah, kadang-kadang suka gitu, tapi setelah main programming ini itu semua Tembus betul-betul hilang singkir Bener Pak. banget Pak Pras, aduh bener banget itu. Langsung tembus. Oke, lanjut. Mantap. Iya, itu betul hilangnya itu udah berpikir menjadi poin yang menarik. Dia harus nambah polis nih dalam hati itu udah langsung berpikir gitu. Nah, prosesnya benar-benar kelihatan itu memang di hari kedua. Apa yang Pak Pras lakukan kok sampai tarikannya begitu kuat tuh apa? Yang dilakukan apa? Di hari pertama itu memang saya betul-betul membuka diri untuk tidak ada lagi yang namanya mungkin, tidak ada lagi yang namanya akan, tidak ada lagi yang namanya tidak. Jadi mindset saya itu pasti terjadi. Oke. Dengan kehendak Tuhan itu pasti terjadi. Jadi itu yang saya buka-buka terus Pak. Sama kayak Pak Edward, bahkan tata bahasa saya itu sudah mulai tuh Pak. Waktu saya berbicara, diskusi dengan salah satu calon nasabah itu saya sempat berargumen ke dia gitu. Kan spontan biasanya kita, kalau kamu sakit, saya langsung, enggak. Saya nggak mau kamu sakit. Saya ucapkan si A gitu. Kalau si A sakit, gitu. Jadi bahasa saya sendiri saya udah atur gitu. Saya nggak mau ada terlintas hal-hal negatif yang saya bicarakan. Pakai pihak ketiga jadi contohnya ya. Betul Pak. Ya, terus? Ya, utamanya itu Pak. Utamanya yang selama ini yang selama ini sudah mencoba berpikir positif, tapi dengan adanya main programming ini itu betul-betul dikendalikan Pak. Saya betul-betul mengendalikan, tidak boleh lagi ada yang namanya unsur-unsur negatif bisa keluar dari mulut. Mantap, ngeri kali ya. Makasih Pak Pras ya. Nanti kita lanjut lagi. Tepuk tangan buat Pak Pras. Wah, ini lagi nih. Ini primadonanya Mimi nih. Mana Mbak Wulan? Mbak Wulan? Halo. Pagi udah persiapan nih ngeblow, pakai kacamata. Potong rambut lebih tepatnya kemarin. Ini positif, udah keren. Ini langsung nanti omsetnya 300 jutanya nggak perlu 3 bulan. Nanti sore dapat 300 juta nih. Amin. Amin dong. Ya. Wulan. Ini kan kita udah dengar nih sebagian kemarin kan dahsyatnya apa yang Mbak Wulan rasakan kan. Mbak Wulan juga ikut kelas main programming juga baru pertama ya? Baru pertama Ya. Ada aneh nggak sih ikut main programming? Ini apa sih gitu? Sebenarnya sih saya tuh sudah punya CD sejenis, tapi punyanya Adi W. Gunawan. Oke. Cuma memang kalau di sini kan memang dengan metode yang sebelumnya kan saya pakai buku, lihat di YouTube. Kalau ini kan langsung dari yang membikin programnya kan. Jadi memang efeknya beda ya. Oke. Jadi gitu. Kesimpulannya ilmu main programming ini Mbak Wulan pernah dengar dari CD. Pernah dengar. Ya, oke. Kemarin kita kan dapat pesan dari Pak Basuki. Memang gampang kita dengar cerita tentang ilmu seperti ini ya. Tapi sangat bahaya sekali kalau dipakainya salah mengelolanya, tidak mengikuti teorinya. Benar ya? Oke. Betul. Selama sesi kemarin 2 hari Mbak Wulan ikut, apa magic yang Mbak Wulan rasakan begitu? Dulu sibuk dengar, itu aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah hari ini dengar musik dan dapat pelatihannya. Magicnya apa yang Mbak Wulan rasakan? Yang pasti gini, ternyata memang kita harus mengosongkan hati dan pikiran nih pada saat kita mau terima. Dan itu saya rasakan sekali di dalam diri saya tuh berantem tuh. Hari Jumat itu, kayak tadi kan Pak Edward juga ngerasain pusing. Saya tuh pusing luar biasa hari Jumat, entah kenapa. Makanya akhirnya hari Jumat rencana banyak banget, plan banyak banget, tapi pada saat mau eksekusi itu kayak ada yang keserang gitu loh, kepala bagian belakang nih kayak kok berat banget gitu. Jadi buat melakukan apa yang saya rencanakan itu kayak ada yang menghambat gitu loh. Bentuknya sakit kepala. Nah, akhirnya alhasil saya hari Jumat itu ya udah deh, saya semua plan itu saya taruh, yang rencananya mau telepon orang, mau ini mau itu saya taruh. Karena kan percuma juga saya ketemu orang, kondisi fisik lagi nggak bagus, nanti malah impact-nya nggak baik kan. Akhirnya saya taruh, saya cukup potong rambut, terus saya chat Pak Basuki. Pak, saya tiba-tiba kayak saya merasa ada pertentangan di dalam saya sehingga yang keserang adalah kepala. Terus Pak Basuki cuma bilang, coba dengarkan forgiveness berkali-kali, lebih banyak lagi gitu. Akhirnya hari Jumat itu saya mulai lebih masif mendengarkan forgiveness, sampai tidur pun saya dengerin. Next day-nya ada beberapa cerita kan di teman-teman yang lain bahwa tiba-tiba WA, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu gitu kan. Saya juga mengalami magic yang sama gitu loh. Next day-nya memang saya ada janjian sih sama teman, suaminya teman,
Jadi teman itu pengen suaminya ini terprotek lah intinya gitu. Tapi kan saya juga ini iya enggak gitu. Kayaknya kan orangnya juga niat nggak niat gitu kan. Terus malah dia yang ngejar saya. Kamu jadi mau ke rumah jam berapa? Terus iya om, saya lagi rapat sekolah dulu ya. Terus habis itu kan ikut BSP dulu kan yang Sabtu siang itu kan. Nanti ya om habis jam 3 ya om saya ke sana gitu. Jam 3:30 tuh dia WA lagi. Kamu kok nggak jadi datang, mau datang jam berapa? Jadi saya yang dikejar. Saya jalan ketemu dan waktu itu juga saya nggak punya ekspektasi akan closing on spot ya Pak Edwin ya. Ya, keren. Ketemu ngomong, ya saya nggak maksudnya gini, saya cuma mencoba untuk pada saat sebelum mau pergi jalan itu saya coba untuk tenang, semua akan baik-baik aja, akan sesuai yang kamu harapkan, akan terjadi, tenang. Saya jalan tuh, berangkat, naik mobil sampai sana juga semuanya smooth. Istrinya yang biasanya smooth, ketemu suaminya smooth, terus ya udah tanda tangan. Jadi gitu. tadi kalau saya dengar kan ada sempat keraguan ya, Iya. iya enggak. Itu kan bagian Iya. dari negatif. Mbak Ulan ngeberesinnya gimana? Selain tadi merilis sebelum berangkat, kejadian yang enggak kan sebelum pergi kan? Apa Iya. yang Mbak Ulan lakukan? Pada saat Bisa attract-nya malah Bapak itu yang ngejar. Mungkin boleh sharing. pada saat ada yang katakan kita kan suka self talk ya Pak, tiba-tiba ada yang lewat aja gitu. Cop gitu. Langsung terus, jadi saya udah lagi belajar untuk kayak di kepala saya itu yang bikin ragu-ragu ini saya cemplungin ke satu tong, saya tutup, plek, udah di sini aja ya kamu ya, gitu. Jangan Udah di sini aja dibuka-buka kamu ya. tongnya ya. Jangan dibuka-buka ya. Jadi mungkin pakai teknik simpelnya pakai tarik nafas, buang nafas, terus coba ngobrol, ini enggak ya, ini enggak boleh, nih pinggir. Jadi mungkin kayak tadi Pak Edward, alertnya lebih alert gitu ya. Begitu ada yang set pinggir ya. Gitu. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan, keren. Jadi pokoknya begitu Terima lewat kasih. negatif, tangkap, masukin tong sampah, tutup, Iya, gembok. Ya. tutup. Rilis pakai hal positif, thank you, keren banget. Nanti kita Iya, tanya lagi. benar. Sekarang nih jauh dari ujung pulau, Ulul Azmi, makin besar dan makin hitam, tapi makin ganteng karena ikut meme makin manis. Ulul yang saya kenal ada seperti anak saya dan udah adik saya nih ya. Udah berapa tahun kita kenal lo? 5 tahun ya? 3, Pak. Oh, masa 3 ya? 3. Wah, itu karena makin cintanya rasanya udah 5 tahun berarti. Soalnya diingatkan Facebook, Pak. Oh gitu ya. Ulul adalah salah satu orang yang suka belajar juga, tapi saya tahu sekali dia orang yang labil. Nah ya, orang yang labil, dia senang training tapi nggak senang selesai training gitu. Artinya apa? Masuk training sejam terus pulangnya 5 jam gitu. Betul, Pak. Betul ya. Masuk Zoom dia semangat. Begitu dia masuk Zoom, kira-kira 20 menit alasannya sinyal, dia pergi. Itulah Ulul yang tapi punya komitmennya tinggi. Ya. Tapi satu magic yang dia dapat nih, yang saya lihat, begitu dengar main programming, dia antusias. Sehingga begitu ada kesempatan main programming, dia langsung, saya mau ikut Pak. Nah, Lul, boleh cerita lo dari kondisi yang Ulul masuk sejak main programming, kenapa kamu bisa bertahan 2 hari tanpa pergi, tanpa sinyal berdoa bisa jadi bagus? Oke, iya. Terima kasih sebelumnya sama Pak Edwin karena sudah ngajak di main programming. Luar biasa. Dulu saya di pesantren gini ya, saya pernah merasakan di pesantren itu saya dekat sekali dengan Tuhan gitu, baca wirid gitu kan. Pas saya rasakan itu kelas 3 SMA. Nah, itu semua rasanya apa yang saya inginkan mudah, gampang gitu kan. Karena saya dekat dengan Tuhan. Ternyata setelah saya ikut main programming ini, saya mungkin dulu saya hanya tahu langsung praktek gitu ya, nggak tahu teorinya. Jadi gampang ketika saya merasa down, jadi saya nggak bisa cara ngembalikannya lagi. Tapi setelah saya ikut main programming kemarin, oh ini teorinya ternyata apa yang pernah saya lakukan dulu, ternyata di sini gitu kan. Bisa diberesin di main programming. Iya, jadi artinya sejak main programming kemarin, setelah dengarkan forgiveness, terus mendengarkan dari yang didengarkan tiap hari itu rasanya bawaannya tiap hari jadi tenang gitu ya. Jadi rasanya nanti akan mudah lah gitu kan. Apa yang saya tulis nanti, kalau dulu saya logik banget ya, mikirnya kritik banget ya, ini bisa ndak ya, dan sebagainya. Artinya lebih kalem, lebih tenang. Dulu saya sering curhat sama Pak Edwin ya, artinya saya Pak setiap bangun pagi itu kok
saya selalu kepikiran ya gimana jalankan bisnis ini tiap hari seperti itu. Ternyata semuanya di mindset, di hati, jadi nggak nyambung gitu sih. Jadi itu sih, mind programming keren banget. Terus apa yang terjadi loh di dalam masa mind programming ini yang terjadi sama kamu apa? Kan ada cerita kemarin. Iya Pak. Kemarin itu pas hari saya menyimpulkan ternyata magicnya itu. Saya kemarin saya sharing kamu nggak dengar justru. Kemarin saya menyimpulkan begini. Selesai mind programming, saya ngundang kita untuk ikut Zoom kan? Iya. Nah, ternyata Ulul bilang, Pak, saya mau potong rambut sekalian mau beli buku. Betul ya? Iya. Nah, terus saya bilangnya apa? Jawab kan, Lul, mana ada di Bawean jam 8:30 potong rambut udah buka gitu kan? Jam 8 ya. Nah, jam 8 lewat. Nah, mana ada? Oh iya, jam 9. Mana ada tukang cukur yang buka? Terus saya juga langsung rilis. Oh, jangan-jangan nih ada sesuatu gitu. Nah, akhirnya saya doain cool aja semua. Ya udah nggak apa-apa. Kita tetap Zoom Lul. Nah, tahu-tahu terjadi itu. Apa sih yang terjadi Lul kemarin di tempat toko buku? Kamu ketemu orang apa gitu? Jadi kemarin itu pas habis beli agenda kan, jadi saya semangat nih, saya beli agenda baru kan. Jadi semua jurnal syukur mau saya tulis gini kan, jadi semangat banget kan. Nah, terus kemarin itu pas habis beli ini ikut temen kan, dia mau beli knalpot gitu kan. Lah, pas di tengah jalan saya ketemu temen saya yang sudah lama saya incar jadi agent kan. Incar. Iya. Target. Tiba-tiba kaget aja tiba-tiba, woi bro gitu kan, loh kamu di sini, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya datengin, saya bisa, dia bilang enak ya kamu di Bawean 3 bulan dapat income terus, nggak kerja gitu kan. Akhirnya saya bicara, akhirnya buku agenda saya tulis buat saya matangkan dia lagi kan. Dan akhirnya setelah dia juga sadar sih triggernya jadi agen asuransi, udah banyak contoh bahwa di Bawean sini kan banyak orang jadi janda gitu kan karena ditinggal suaminya mati di mana di kapal atau apa gitu kan. Jadi triggernya dia udah dapet juga kan. Nah, akhirnya ya udah gitu kan. Saya udah jelasin sekitar 1 jaman, setengah jaman lah. Terus saya minta KTP, dia kasih. Dia kasih, saya daftarkan jadi agent ya gitu kan. Oh, oke, nanti kita ketemu temanku ini, nanti kamu tak ajak dan lain-lain gitu kan. Ya artinya luar dugaan semua itu ya. Ya, di luar dugaan gitu kan. Kan ada yang kata-katanya Pak Basuki itu kan dari penjuru arah yang kita tak kenal apa dikenal gitu kan. Jadi itu masuk gitu kan. Akhirnya saya menyadari, jadi memang harus berpikir positif aja. Hidup ya jalan aja gitu. Nanti di tengah jalan kalau pikiran positif nanti ketemu aja gitu rezekinya. Keren. Itu sih doakan Bapak Ibu nanti lancar prosesnya untuk. Amin, kita aminin yuk. Amin. Jadi attract-nya nggak ikut Zoom sama Amin, Agni. Attract-nya nggak ikut Zoom sama Pak Edwin, rupanya udah dipanggil energinya sama temennya itu ya. Suruh cukup jam 9. Kadang-kadang tapi cukurnya jadinya jam 11:30 kemarin itu. Itulah kekuatan alam. Kekuatan alam kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan udah atur, ya tahu-tahu ada aja gitu ya. Oke, thank you Lul. Iya. Tepuk tangan buat Ulul Azmi. Oke. Thank you Pak. Ini saya akan undang Ibu Rita. Mana Ibu Rita? Bu Rita, mana wajahnya? Selamat pagi Pak Edwin, teman-teman semua. Luar biasa. Sehat Bu Rita? Amin, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, semangat ya. Oke. Amin. Walaupun dengan kondisi Bu Rita ada sedikit sakit ya, tapi beliau optimis, tetap semangat, tetap menjalani terapi. Saya tahu apa yang terjadi sama Bu Rita, saya tahu kondisi hari ini yang kekuatan yang Bu Rita harus jalani untuk tetap kuat, saya tahu ya. Tapi di dalam 2 hari kemarin dengan semangat walaupun di rumah dalam kondisi tetap sehat walaupun rasa sakit, optimis mau ikut mind programming ya. Kita bersyukur ya Bu Rita bisa sampai di sesi itu. Dan kita tahu juga perjuangan juga buat Bu Rita adalah pagi-pagi udah rapi untuk ngikutin kelas ini, terus waktu kelas 2 hari duduk 5 jam tuh nggak gampang buat Bu Rita ya. Tapi semuanya tetap dijalanin ya, bener ya. Apa sih yang buat Bu Rita kok begitu semangat kepengen tahu belajar mind programming kemarin itu, Bu? Baik, terima kasih Pak Edwin atas waktunya. Ya. Jadi mungkin sebelumnya saya, karena waktu itu handphone saya WA langsung blank.
Jadi tidak tahu ada pengumuman, ada apa istilahnya seminar training itu kan. Saya coba ke leader saya gitu kan. Chat terus. Coba aja begini udah akhirnya transfer gini udah. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang ini akhirnya memang udah close gitu. Saya cuman Tuhan, entah kenapa saya pengen ikutin ini. Ada apa di sini gitu kan? Terus itu aku berdalam doa itu ya. Terus berdalam doa pas pagi sekitar jam berapa gitu ada. Ya akhirnya udah terima kasih Tuhan, aku cuman begitu kan. Nah, pas mulai besok ada training itu, saya ikutin aja kayak apa sih hari pertama. Wow, kebanyakan saya wow-wownya gitu. Selama ini saya nggak pernah belajar tahu seperti ini. Kan belajar seperti ini gitu kan. Mulai semuanya, mulai terbuka yang selama ini benar-benar Pak, saya tuh benar-benar istilahnya ditutup deh semuanya dengan segala permasalahan apapun juga gitu. Tapi di situ saya hari pertama udah sampai sore, terus anak saya karena memang Tamara juga walaupun SMA belajar di rumah kan karena kondisi seperti ini pandemi kebaktian apapun di rumah gitu kan. Jadi sudah hampir 5 bulan ya ini berjalan di rumah gitu kan. Jadi anak saya cuma begini, "Mama, trainingnya begitu lama." Iya, Mama mau ikut. Gitu kan saya menginikan ke anak saya. Terus oke, semangat ya Ma. Nah, anak saya Tamara kan. Jadi ini terus saya juga ini ke suami. Aku bilang, "Dedi, mau ikut?" Iya, di rumah kan. Itu semuanya terbuka. Sedikit-sedikit terbuka. Itu hari pertama. Hari kedua mulai lagi di situ. Itu sangat luar biasa sekali kan. Aku bilang, "Terima kasih Tuhan, ternyata ini loh. Ini yang membuat apalagi dikasih 4 program itu kan. Forgiveness lah, apa semuanya. Aku bilang terima kasih Tuhan. Jadi setiap malam saya dengarkan itu. Jadi yang namanya selama tertutup, saya merasa mungkin ya namanya manusia pasti kita punya sesuatu yang tindakan yang tidak lazim lah atau apalah semuanya. Mulai di situ. Saya mulai terbuka, Tuhan terima kasih atas semuanya. Nah, kira-kira pada waktu itu tanggal 14 tiba-tiba itu saya lagi duduk ya Pak ya di atas piano. Yang penting semua blank itu saya udah meng-clearkan semuanya. Jadi yang ada positif. Jadi yang namanya kata-kata akan, semoga, malah saya bilang ke anak saya, jangan lagi bilang seperti itu. Loh Mama kenapa? Menurut ini, udah mulai di itu. Jadi Mama habis ngapain ini tadi gitu. Mulai terbuka gitu kan. Akhirnya iya Mama. Nah, setiap ini tidak. Yang penting pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan akan melakukan ini. Tuhan akan bertindak ini. Pokoknya itu terus ke anak saya juga. Nah, terus pas tanggal 14 itu habis, biasanya kami memang ada doa berantai, Pak Edwin. Kadang kan terlambat saya masuk ke ini hari kan. Pertama yang 14 yang malamnya berarti? Iya. Nah, tanggal 14 malam saya duduk di kursi piano, tiba-tiba ada chat gitu kan, Messenger. Apa kabar Ibu Rita cantik, begini begono. Pokoknya teman lah itu kan. Bilang, iya, oh kabar baik. Itu masih di chat kan. Tiba-tiba, Bu Rita, mau dong nomor WA-nya. Saya bilang, nomor WA, di situ masih ada. Saya kasih nggak ya, gitu kan ya? Sudahlah, kasih deh, nggak habis itu kasih. Udah, itu kan udah malam, udah seininya aku ini kan. Pas pagi-paginya, tiba-tiba lagi Ibu Rita di Allianz ya? Iya. Terus dia mau cerita, sepertinya dia akan cerita sesuatu gitu ke saya. Cuman entah kenapa karena dia bilang Allianz, saya kayak yang nyerocos gitu. Naluri ya? Naluri. Pokoknya nyerocos gitu. Loh, kok jadi begini ya? Ya pokoknya Allianz. Iya ya Allianz. Tapi kan yang teman saya bilang, Bu Rita, tapi kan yang ini. Ya saya sebutlah Pruden ya Pak ya. Nah, yang penting saya kerja di Allianz, jadi saya nggak tahu yang lain. Aku bilang begitu. Terus udah gitu, udah langsung dari situ akhirnya memang Allianz bagus ya, sangat bagus menurut saya karena saya di Allianz gitu kan. Tapi menurut saya di yang merah, ya terserah Ibu, yang penting saya di Allianz ya Bu, aku bilang begitu kan. Itu bertahan sudah di WA tuh. Ya, bertahan pokoknya. Pokoknya bertahan memang. Yang penting saya di Allianz gitu kan. Ya, sudah istilahnya, ya sudah ya Bu Rita, kalau begitu itu kan pendapat Bu Rita, dia bilang begitu. Saya di sini, dia bilang begitu. Maksudnya di sini tuh saya nggak tahu apa di sininya gitu kan. Sudah, akhirnya sampai ketemu lagi ya Bu Rita ya, dia bilang begitu. Oke, terima kasih ya Ibu, Tuhan berkati. Sudah Pak. Itu istilahnya sudah nggak gimana lagi gitu kan, sudah ya, istilahnya close, udah nggak telepon lagi. Tiba-tiba tanggal 16 itu 2 hari ya Pak ya berarti, hari Kamis dia telepon, Ibu Rita, saya mau ke rumah.
Hah? Ke rumah? Aku bilang, waduh selama ini nggak pernah ada tamu, siapapun. Paling pendeta gitu kan, ya gitu kan. Aku bilang, mau ke rumah. Aduh gimana ini? Cuma dalam hati, oke, yang penting ibu pakai masker ya. Saya juga pakai masker, karena di rumah kalau misalnya memang ini, misalnya kita batuk atau apa, takut ini kan, walaupun memang di rumah gitu kan, pakai masker. Maaf ya Bu ya, karena memang sekarang seperti ini, jadi pakai masker ya Bu. Oke. Oh iya ya, pakai masker, dia bilang gitu. Udah, jam 11 ya Bu Rita saya ke situ. Ini kan jam 10, jadi Ibu jam 11. Wah, untung jam 11. Kalau misalnya pagi-pagi, pasti aku tolak gitu ya. Untung jam 11. Baiklah Bu, jam 11, tunggu. Itu benar Pak, kan jam 11, karena memang rumahnya dia di Pondok Cabe. Oke. Jadi saya ingin lebih jelas lagi loh Bu. Karena Apa yang terjadi akhirnya? Disingkat cerita, apa yang iya, terjadi? akhirnya pas sampai rumah, singkat cerita sampai rumah, dia cuma pengen cerita, Bu Rita, saya juga menabung di sini. Tapi sepertinya yang Bu Rita bilang, Allianz kok lebih bagus ya, dia bilang begitu. Itu saya cuma, waktu kemarin kok dia ngotot di sini gitu kan ya, tapi kok sekarang tiba-tiba ini gitu. Akhirnya aku cuma menjelaskan, ini seperti ini loh Bu, ini. Akhirnya, bisnisnya seperti apa sih? Saya kan seorang guru, jadi ngajar juga dari rumah. Jadi saya ingin banyak aktivitas, dia bilang begitu. Oke Bu, saya juga nggak ini ya Bu ya, secara inilah Bu garis besarnya. Bisnisnya seperti ini di Allianz. Oh begitu ya. Itu langsung, itu yang namanya ini, untung Bu masih ada satu form keagenan. Akhirnya saya kasih di situ, ditulis semuanya. Udah, jadi segala sesuatunya dia cuma, Ibu apa aja nih yang sudah mau harus saya siapkan. Ini loh Bu, foto ini semuanya. Terus begini, udah. Jadi singkat ceritanya dari kondisi magic mind programmingnya, keikhlasan Ibu, kekuatan Ibu bawa dalam doa, orang itu datang, chat Ibu, ketemu, memutuskan, langsung mau closing dan direkrut gitu? Iya. Keren. Jadi selling, Tangan saya ini kan udah langsung dia juga ingin jadi, terus saya juga tanya, Ibu pernah jadi agen sebelumnya di mana-mana? Oh nggak pernah, dia bilang gitu. Orang guru terus deh ya? Iya, guru. Cuman dia ada usaha lagi yang lain, Pak, MLM gitu kan ya. Terus saya cuman Bu, saya MLM udah biasa dari dulu, begini-begini gitu. Jadi dia nggak sedikit pun bicara soal MLM. Jadi cuman dia, terima kasih. Tahan dulu, nanti kita tanya lagi. Berarti Bu Rita sudah ngebentenginnya pakai mind programming, jadi hal positif tersebar buat ke dia ya. Thank you, tepuk tangan buat Bu Rita. Keren. Terima kasih. Ini dahsyat ini hari ini, untung saya rekam. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita ada 2 lagi, nanti sebelum saya balik lagi ke awal ya. Sesi yang selanjutnya, Mbak Ida. Mbak Ida, boleh Mbak Ida muncul? Bentar, iya Pak Edwin. Oke, habis dicium musang, itu makin main semuanya ditarik, jadinya musangnya datang. Gitu. Aida peserta main programming di Jogja, nggak ngikut sesi yang kemarin di kita, tapi beliau pantau terus, minta izin sama saya, Pak, boleh nggak ikut di kelas Daily Booster? Kebetulan saya minta izin sama Pak Basuki, kata Pak Basuki jangan, karena ada 2 sesi yang berbeda, tapi mereka udah ngerti, paham konsep cara melakukannya, ya. Jadi akhirnya temannya di Jakarta ngikutin Daily Booster, dan teman di Jogja melakukan apa yang keyakinan yang mereka udah dapatkan di sesi di Jogja. Singkat cerita, terjadi kemarin kolaborasi antara vibrasinya Bu Alfa dan Pak Edward, blast lah ke teman-teman di Jogja, gitu ya, kurang lebih gitu ya. Akhirnya energinya ketarik ke Mbak Ida yang kepikiran, nggak tahu dari mana itu orang yang kenal ibunya gitu ya, kalau nggak salah ceritanya yang mau diceritakan ya, ini cerita sendiri. Atau attract, malah jadinya cerita sebuah rekrut, kolaborasi antara kekuatan energi semua teman. Boleh cerita Mbak Ida, silakan. Iya, terima kasih Pak Edwin. Jadi gini, kemarin itu dapat rekrutan 2 dan closing 2. Case ini gara-gara dapat referensi dari teman. Tiba-tiba dia telepon, kamu sekarang di mana? Dia tanya gitu kan. Dan dia juga sering lihat status-status di WA kan. Kayaknya kamu di asuransi deh sekarang. Terus gimana ini prospek Jogja gitu? Oh baik, yaudah tolongin dong, ini ada temen anaknya kuliah di Jogja. Dia pengen banget bisa di asuransi. Tolong dong kamu hubungin atau nanti aku kasih nomor telepon kamu biar dia ngubungin kamu gitu kan. Akhirnya ya udah, ternyata sebelum Ida ngubungin mereka, anak berdua ini langsung ngubungin Ida Pak Edwin. Terus Ibu boleh ketemu? Oh boleh, ya udah besok ya kita ketemu sore aja jam 4 gimana bisa? Oh ya bisa Bu. Ya udah, sebelum berangkat karena Ida juga belum pernah tahu ini anaknya seperti apa, nanti harus bagaimana.
handle-nya karena masih anak-anak muda banget gitu kan, nanti ngendaliin emosi dia gimana, belum ngerti. Akhirnya Ida cuma berdoa gini, pasrah aja. Ya Allah, hari ini saya mau ketemu orang, saya hanya menjalankan tugas dan kerjaan saya, nanti gimana hasilnya saya pasrahkan semuanya ke Tuhan. Udah langsung bismillah berangkat. Ada nunggu dia itu sekitar 20 menitan, dia belum datang. Terus begitu datang langsung bener-bener kayak apa ya, kayak udah kenal lama, terus dia langsung, "Ibu," gitu loh. Langsung salam, langsung peluk, terus cium tangan. Saya bilang, "Nggak usah cium tangan, nggak apa-apa, Ibu. Saya harus cium tangan." Katanya gitu. Terus ya udah, akhirnya Ida tanya, Ida gali dulu ya informasi dari mereka berdua ini. Kalian udah tahu saya itu kerjanya di mana? Iya Ibu, Om Oni udah cerita. Om Oni itu teman Ida yang referensiin tadi. Udah cerita. Terus apa pandangan kalian sama asuransi itu apa kok tertarik gitu? Jadi gini Bu, kami itu ada pengalaman di keluarga kami ada yang sakit kritis gitu kan. Kebetulan adik saya dari umur 2 tahun itu udah kena kanker darah. Jadi sampai sekarang usia 7 tahun itu udah berobat terus. Terus yang satunya lagi bilang, iya papa saya juga kanker usus besar Ibu. Dari mulai diagnosa sampai dia nggak ada itu bertahan 3 tahun. Tapi kalau kebetulan yang adik yang usia 7 tahun ini sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Nah terus akhirnya dia cerita, ternyata kalau nggak punya asuransi itu apapun yang kita milikin bisa kejual semua Bu. Sekarang kami cuma bertahan dengan punya 1 rumah aja, harta kami yang lain-lain udah kejual semua. Oh jadi kalian bisa ngelihat ya, begitu pentingnya asuransi. Oh iya Bu, terus Ida jelaskan. Sebelum itu kan memang kita telepon ke Pak Edwin dulu, maksudnya Pak Edwin bilang, Ida pokoknya dijelasin sesimpel mungkin, nggak usah sampai panjang-panjang, pokoknya dari layer BI ke BP setelah itu stop dulu. Bikin mereka pikirannya simpel dan ini kerjaan gampang banget. Ya udah dari situ Ida mulai ngejelasin bahwa layer di Allianz itu cuma ada 2 dari BI ke BP dan itu cuma produksi 300 juta ALP. Terus dia paham, langsung dia wah berarti saya mulai sekarang harus ngelis nama nih. Saya udah punya semua Bu nama-nama temen atau siapa-siapa yang harus saya datengin. Dia pokoknya langsung connect banget itu. Nah, terus akhirnya ya udah karena dia juga mau ada perlu, jadi nggak terlalu bisa lama kita ngobrolnya. Saya tuh Ibu mohon maaf ini nggak bisa lama, boleh nggak setelah ini kita jadwalin untuk ketemu lagi. Nah akhirnya setelah pertemuan yang pertama itu, saya diskusi dengan tim JA Jogja kan, minta pendapat Pak Edward, Mbak Yuli, Mbak Alfa, Mas Herbert, terus ya udah nanti kita ini deh, nanti kita coba datengin bersama, maksudnya nanti yang presentasi bisa Pak Edward nanti diyakinin ke yang lain gitu kan. Ini ya udah tanggal 17 bikin janji lagi. Dari pagi kan sudah diprogram kalau nanti yang bakalan presentasi itu Pak Edward. Ternyata ya itu tadi lagi sakit kepala, akhirnya dibantu sama Mbak Yuli dan Mbak Yuli pun ternyata udah siap gitu kan. Ya sudah, akhirnya setelah pulang dari kantor kita janjian ketemu, terus ya udah setelah dipresentasikan semua, kedua anak ini makin mantap, makin oke, saya juga harus punya nih kalau modal saya memang harus punya, masa saya yang mau jualan tapi saya nggak punya produknya. Karena saya meyakini bahwa produk ini bagus banget, bisa banyak bantu orang. Akhirnya ya udah mereka pada mau tanda tangan untuk closing. Ya awalnya sih dia bilang kayak gini, Ibu paling kecil berapa? Nah itu sering kali pertanyaan yang di lapangan sering kali muncul. Ya paling sedikit sih 300. Tapi Bu, nanti setelah income saya naik atau setelah saya punya pendapatan selain dari Allianz, karena mereka juga pada online shop sama buka salon. Untuk yang satu ini udah mua gitu Pak Edwin, udah make up apa artis lah kayak gitu kan. Terus akhirnya saya boleh nambah lagi nggak? Saya boleh upgrade? Oh boleh, boleh. Ya sudah ini untuk modal saya 300 dulu nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, ya udah sekalian dia buatkan ilustrasi di situ, dia baca semua, dia oke, dia tanda tangan. Akhirnya ya udah Bu, pokoknya saya positif, saya yakin saya mau gabung jadi agent dan saya juga jadi nasabah. Oke, good. Jadi kalau saya simpulkan, terima kasih. Yang terjadi adalah kekuatan doanya Mbak Ida, kirim ke dia, kan kata Pak Basuki, aku melakukan tapi Tuhan yang punya kuasa untuk kehendak semuanya, gitu kan? Itu yang dipraktekin ya.
Dan adanya kolaborasi energi sesama teman yang mengerti pakai ilmu mind programming ini, berkolaborasi mengirimkan ke semua energinya ke Mbak Ida gitu kan, maka terjadi ya. Oke, semua bersyukur kita. Amin. Terima kasih Mbak Ida, semoga itu Amin, terima kasih. boleh pakai semoga itu semua akan terjadi dengan baik ya. Sekarang yang Amin. terakhir adalah Amin. Yuli. Mana Mbak Yuli? Ya, pagi Pak. Nah, ini anggota DPR-nya tim Jogja nih. Paling on time ya. Yul, banyak cerita-cerita peran energi positif yang terjadi yang Mbak Ida ceritakan tadi. Itu ada peran yang Yuli lakukan dengan keyakinan dari energi-energi yang diajarkan sama Pak Edward, Bu Alfa, cerita tentang kegiatan kita di Mind Programming ini. Apa yang Yuli yakini kok bisa mau memberikan tenaganya, pikirannya, sama positif pikirannya, inilah gue mau berbagi untuk ngebantu tim ini. Apa yang Yuli lakukan sampai punya keyakinan, ya ini bisa terjadi gitu. Efek dari mind programming. Ya, saya lihat ini ya, teman-teman di Jogja ini, terutama mentor spiritualnya, ya dari Pak Edward sebagai mentor rohani saya juga, mitra partner saya juga. Yang paling berperan juga untuk saya secara psikologi, Ibu Alfa sama Mbak Ida juga itu. Ibu-ibu ini, apa ya, bukan ibu-ibu ya, mbak-mbak ini itu punya energi yang saya nggak pernah membayangkan bahwa ternyata satu kata yang suruh diucapin terus, Yuli bersyukur. Kalau mereka bilang ke Yuli kan istighfar gitu ya. Yuli kamu belajar bersyukur, rilis, oke. Tapi waktu di-share sama Pak Edward, kemudian dari apa yang teman-teman CA Jogja share, Yuli jadi lebih paham bahwa semua kembali ke Tuhan dengan ucapan syukur. Buat Yuli impact-nya itu ternyata ngajarin kita cara berdoa yang benar ke Tuhan gitu loh. Dengan cara bersyukur. Bersyukur artinya kita sudah penerima yang kita ingin dapatkan secara nyata nantinya gitu. Visualisasi karena Yuli memang perlu belajar memvisualisasikan yang positif gitu. Apa sih yang Yuli imani di bisnis ini gitu. Seperti yang teman-teman tadi share itu sangat memberkati saya juga. Ucapan syukur itu menarik berkat yang baik gitu loh. Nah, dampaknya ke Yuli, kenapa Yuli mau sharing ya? Bantu Mbak Ida kemarin itu, ya itu praktis ya, latihan praktek gitu buat saya gitu. Oke, Pak Edwin kan sering bilang, Yuli kamu bisa gini. Kalau untuk presentasi, jujur Pak Edwin, saya itu lebih yakin kalau Pak Edward yang presentasi pasti bagus. Tapi kemarin saya merasa pede. Saya merasa pede, tapi saya juga yakin ini bisa lancar semua karena kehendak Tuhan. Kedua, ini yang narik Mbak Ida pasti bagus nih nariknya gitu. Saya kan cuma pelengkap aja gitu loh. Melengkapi karena pembicaranya rest gitu. Terus waktu saya datang, Pak Ida sebenarnya udah ngelatih saya untuk presentasi. Itu saya pede. Waktu saya presentasi kan saya merasa pede, kemudian ngerasa feel-nya juga anak ini udah melted ya join, bisa menyatu obrolannya. Dan itu pertama kali pengalaman buat Yuli presentasi, orangnya tertarik, terus belajar ngedrive closing tekniknya untuk kamu tertarik nggak kan? Mbak Ida udah pesan, Yuli nanti pokoknya ngedrive dulu untuk dia ngambil jadi nasabah ya. Iya, oke Mbak. Itu pertama kali nggak terjadi nasabah, kemudian minta komitmen konfirmasi yes or no gitu loh Pak. Itu pertama kali buat saya dan orang itu langsung memberikan konfirmasi. Oke Mbak, ya kita mau gitu. Terus kita ajak join ya Mbak Ida ya waktu itu untuk BSP. Dia bilang oke gitu. Nah itu emes buat saya. Selesai saya ikuti caranya Pak Edwin bilang, Yuli ucapin terima kasih buat orang yang sudah join kan. Pakai kekuatan Yuli untuk tanya yes or no. Terus saya bilang, kamu masih mau tahu lebih lanjut nggak bisnisnya? Boleh juga tuh gitu. Nah saya emes di situ, wow aku berani ngomong gitu dan dia ada respon positif. Gitu Pak Edwin. Terima kasih Yuli. Waduh, merinding dengarnya nih. Wah, dahsyat. Jadi semua keyakinan timbul karena kita bawa dalam doa, kepercayaan diri, dan Yuli yakin sekali Yuli punya skill yang sudah didapat dari Pak Edward atau teman-teman yang lain juga ya. Itu yang buat Yuli pede ya. Semua energinya ngumpul ke situ, akhirnya semuanya baik. Gitu ya. Oke, terima kasih Yul. Keren. Tepuk tangan buat Yuli. Terima kasih semua. Apapun yang di-sharing dari teman-teman hari ini, saya yakin sekali kita semua yang ada di forum ini belajar banyak. Kita patut bersyukur. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak berkat yang kita dapat, dan
banyak syukur yang kita dapat dari kesuksesan teman-teman kita. Suksesnya teman-teman menjadi sukses juga untuk diri kita sendiri. Kita aminkan buat diri sendiri, visualisasikan menjadi berkat juga buat diri kita, juga buat diri kita. Apa yang terjadi bertumbuh di teman kita, bertumbuh juga di kita. Apa yang menjadi gemilang di teman kita, menjadi gemilang juga di diri kita. Ini yang kita harapkan di forum ini, semua hal baik terjadi. Saya ucapkan terima kasih semua atas kontribusi dan sharingnya. Kita semua aminkan dan bawa dalam doa dan lakukan aktivitas sesuai apa yang sudah kita yakini ya. Saya kembalikan ke Iren untuk menutup.